韩气将我吸附住了，以我的心拿捏不准，你等一下，开呀！不要乱动。哎，你弄。敢跟我叫嚣，我今天就。近日我与齐明切磋，齐明技不如，还体罚学生，请院长大人。老师居然不顾身份，对我这。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Supreme God Emperor episode 11-15. Di bagian sebelumnya, Mu Yun sempat menolak permintaan dari Mu Liangchen untuk menikah dengan si Mang Yu. Akan tetapi karena Mu Liangchen terus membujuk dirinya, maka pada akhirnya Mu Yun terpaksa menerima permintaan tersebut dengan sebuah syarat, yakni Mu Liangchen harus memberikannya bahan-bahan obat. Setelah bahan-bahan itu terkumpul, Mu Yun langsung gunakannya untuk membuat sebuah pil. Dan pil itulah Mu Yun berhasil melakukan penerobosan. Selain itu juga sempat terjadi perkelahian antara dirinya dengan Mu Yuan. Setelah itu mereka pun kembali mengadakan pertemuan dengan keluarga Xin, yang juga dihadiri oleh Dekan Lu dan Ma Wen. Pada saat itu juga Xin Siyu pun meminta Ma Wen untuk mengobati Xing Mang Yu. Sayangnya Ma Wen merasa tak sanggup untuk menyembuhkannya, sehingga pada akhirnya Mu Yun lah yang dipinta untuk turun tangan mengobati Xing Mang Yu. Scene lanjut ketika jiwa Phoenix S melakukan serangan balasan kepada Xing Mang Yu. Mu Yun mencoba memberikan kekuatannya kepada Xing Mang Yu untuk membantunya. Pada saat juga Xing Mang Yu mulai bangkit, akan tetapi burung Phoenix S muncul dan langsung menyerang Xing Mang Yu hingga terpental. Akibatnya kondisi tubuh Xing Mang Yu menjadi semakin buruk karena hawa dingin mulai menyelimutinya. Lantas, Mu Yun bergegas memeluk Xing Mang Yu untuk membuatnya bertahan dari hawa dingin tersebut. Alhasil, Xing Mang Yu mulai merasakan sebuah kehangatan di bagian tubuhnya. Hingga parinya, ia berhasil melepaskan hawa dingin dari tubuhnya. Dan juga berhasil menjinakkan burung Phoenix S. Setelah kembali tersadar, Mu Yun dan Xing Mang Yu yang sedang berpelukan secara bersama-sama terpental. Xing Mang Yu juga menjadi sangat terkejut ketika melihat Mu Yun yang memeluk tubuhnya. Lantas, Mu Yun pun memberitahu bahwa jika tidak ada dirinya, maka Xing Mang Yu akan tewas seketika. Pasalnya, Xing Mang Yu sempat kehilangan kendali karena hawa dingin. Setelah itu, Mu Yun juga tak bisa melepaskan tubuhnya dari pelukan Xing Mang Yu sebab aura dingin dari tubuh Xing Mang Yu terus membuatnya melekat.拿捏不准，你等一下，不要乱动。 Singkat waktu, ketika Mu Yun dan Xing Mang Yu keluar dari ruangan tempat pengobatannya, tampak mereka berdua sudah ditunggu oleh yang lainnya. Baru saja keluar, Mu Fengyuan langsung mengklaim kalau Mu Yun gagal mengobati Xing Mang Yu. Ia juga mengolok-ngolok bahan yang digunakan oleh Mu Yun untuk mengobati sebelumnya. Tak hanya Mu Fengyun, Mu Fengqing juga mengatakan bahwa sejak kecil Mu Yun hanyalah seorang sampah. 他要是能成功，不做也罢。 Dengan semua ucapan itu, Xing Mang Yu pun mencoba memberitahu kalau sebenarnya Mu Yun sudah berhasil membersihkan racun dingin dari tubuhnya. Bahkan Mu Yun juga berhasil membuatnya melakukan penerobosan. Ucapan dari Xing Mang Yu membuat semua orang sangat terkejut. Pasalnya seorang Ma Wen saja tidak bisa menyembuhkan Xing Mang Yu. Sehingga bagaimana bisa Mu Yun berhasil melakukannya. Xin Siyu menjadi sangat senang dengan kabar itu. Ia juga mengatakan kalau panggilan sampah kepada Mu Yun adalah sebuah kebohongan besar. Karena semua orang telah mengetahui hal ini, Mu Yun mulai berusaha mempermalukan Mu Fengyuan dan Mu Fengqing. Sesudah itu, Mu Yun langsung berpamitan kepada Mu Liangchen dan Xin Siyu, karena dia itu akan pergi ke akademi untuk mengajar. Setelah Mu Yun pergi, Mu Fengqing dan Mu Fengyuan menjadi sangat kesal kepada Mu Yun. Mereka juga mengkhawatirkan nasib Mu Lang dan Mu Yuan di masa depan. Sebab jika Mu Yun tidak segera disingkirkan, maka Mu Yun bisa menjadi ancaman besar bagi Mu Lang dan juga Mu Yuan. Sehingga mereka berdua pun berencana akan mencari cara untuk menyingkirkan keberadaan Mu Yun. Di sisi lain, di dalam perjalanan Mu Yun menuju akademi, ia secara tak sengaja melihat salah satu muridnya yang bernama Xing Ming sedang dirundung oleh sesama murid bernama Dio Yun juga ikut terlibat. Ia mengatakan kalau Xing Ming ini tidak begitu pintar karena ulah dari gurunya yakni Mu Yun. Ketika Dio Yun sempat berniat ingin menyerang Xing Ming, Mu Yun pun langsung menyuruh mereka untuk berhenti. 住手！打我的学生，还骂！ Di waktu yang sama, terlihat sekilas, sewaktu Xing Ming dirundung, Mu Yun sama sekali tidak mengambil tindakan apapun karena merasa takut. Kedatangan Mu Yun langsung mendapat perlakuan yang tidak hormat dari Dio Yun. Bahkan Dio Yun juga memanggil Mu Yun dengan sebutan guru yang tidak pintar. Tak terima dengan perlakuan itu, Mu Yun langsung menarik dan mencekik Dio Yun.
Muyun kemudian mengingatkan agar Dioyun tidak melakukan apapun seenak jidatnya kepada Xingming dan gurunya. Bukannya takut, Dioyun malah berlagak sombong terhadap Muyun. Bahkan, ia juga tetap saja memanggil Muyun dengan sebutan sampah dan guru yang tidak pintar. Lantas Muyun pun kemudian mencoba memberikannya pelajaran dengan membuat tangannya tidak dapat bergerak. Muyun terus melakukannya, hingga pada saat Dioyun memanggil Muyun dengan panggilan yang sopan dan meminta maaf kepadanya, barulah Muyun melepaskannya. Sewaktu Muyun melepaskan tangan Dioyun dan penuh rasa takut, Dioyun pun mulai meminta maaf kepada Xingming. Lantas, Muyun pun langsung mengajak Xingming untuk bersama-sama pergi menuju akademi. 我以后再也不会这跟三重易筋境了，木刀到底是怎么制服刁云的？ 看什么？回去上课。 Sementara itu, Dioyun yang tidak terima dengan pelakuan dari Muyun berencana akan membalaskan dendamnya. Dioyun akan mencoba melaporkan kejadian barusan kepada seseorang yang ditakuti oleh Muyun, yakni Guru Jindong. Jika orang itu muncul, maka Muyun akan berlari ketakutan. Dengan begitu, Dioyun dapat membuat Muyun berlutut dan memohon maaf kepada dirinya. Singkat cerita, di dalam kelas, tampak seluruh murid tertidur dan sama sekali tidak memperhatikan Muyun sebagai gurunya. Bahkan, sekalipun Muyun mencoba mengancam, mereka semua tetap saja tak menghargai ucapan dari Muyun. Karena tak ada yang mengheranainya, Muyun pun memutuskan untuk menggunakan sebuah aroma tanaman jiu dan rumput beisan untuk membuat mereka terbangun. Akibat dari aroma tanaman ziu dan rumput beisan, seluruh murid yang mengantuk dan tertidur tiba-tiba saja mulai terbangun dan tersadar. Setelah semuanya terbangun, mata mereka mendadak merasa perih dan sakit, hingga membuat mereka pada awalnya mengantuk tiba-tiba saja tak bisa kembali tidur. Kemudian Muyun dan tegas mengatakan bahwa ia akan mengajar di depan kelas. Jadi seluruh murid harus mendengarkan semua penjelasannya. Menurut Xiao Meinu, tanaman ziu bisa menghasilkan aura hipnosis, dan rumput beisan bisa membuat mata orang menjadi sangat perih. Ketika salah seorang murid bernama Moyang tak terima dengan pelakuan dari Muyun, Muyun langsung melemparnya dengan sebuah kapur sampai membuatnya kesakitan. Tak hanya sekali, sewaktu Moyang ingin memukul Muyun, Muyun kembali melemparnya dengan kapur hingga membuatnya terjatuh. 实在太微不足道，向导师道歉，可也不用。 Pada saat yang bersamaan, datanglah seorang guru bernama Jindong yang tampak sangat marah kepada Muyun. Melihat Jindong tiba, Moyang pun langsung mengadukan kepada Jindong mengenai semua perbuatan Muyun terhadap dirinya. Diketahui Jindong ini adalah salah satu guru yang membenci Muyun, dan alasan karena Muyun bisa menjadi guru akademi dan mengandalkan pengaruh dari keluargamu. Selang beberapa saat, Dioyun pun juga datang dan mengadukan apa yang telah terjadi kepada dirinya dengan cerita yang manipulatif. Mendengar cerita palsu itu, Xingming langsung mencoba membantahnya. Muyun kemudian dan tegas mengatakan kalau Jindong tidak berhak ikut campur dalam masalahnya. Tak terima dan perkataan ancang dari Muyun, Jindong mulai memberikan serangan kepada Muyun, hingga hal itu membuatnya sedikit termundur. 敢跟我叫嚣，我今天就。 Setelah melepaskan serangannya, Jindong mengaku tak menyangka kalau Muyun sekarang sudah mencapai ranah bumi. Pasalnya, Muyun sebelumnya hanya berada di tahap pendingin tubuh saja. Melihat pertarungan antara Muyun dan Jindong, Xiao Meinu pun mulai teringat kejadian di hari-hari sebelumnya. 不好意思， 刚才那一拳， Terlihat kakek Xiao Meinu merasa takjub dengan resep pil Juliang dan milik Muyun. Bahkan kakeknya juga menyuruh Xiao Meinu untuk membawa Muyun ke kediamannya. Menurut kakeknya, resep Juling Dan itu kemungkinan besar dapat mengubah seluruh kekaisaran awan selatan. Ingatan dari Xiao Meinu itu membuat dirinya berpikir kalau selama ini Muyun hanya berpura-pura lemah saja di hadapan semua orang. Sementara itu, perkelahian antara Muyun dan Jindong masih saja terus berlanjut hingga membuat barang-barang di sekitarnya rusak. Jindong merasa sangat kesal karena semua serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Muyun. 明明比他高出2重境界。 Alhasil, Jindong pun memutuskan untuk menggunakan jurus tinju Xinlingbo untuk menghajar Muyun. Tinju Xinlingbo adalah salah satu tinju yang terkenal di Akademi Beiyun dan ledakannya yang sangat kuat. Jika serangan itu sepenuhnya terkena mengenai lawannya, maka serangan itu dapat membuat kekuatan fisik lawannya melumpuh. Selain itu, pada saat ujian seleksi guru, tinju Xinlingbo milik Jindong berhasil mengalahkan seorang pejuang yang berada di ranah bumi tingkat 7. Meskipun serangan tinju Xinlingbo sangatlah kuat, sayangnya serangan itu sama sekali tak mengenai Muyun. Sebaliknya, serangan Muyunlah yang justru berhasil melukai Jindong, hingga membuatnya tak berdaya. 这什么金扎手？废物！
谁才是？ Berapa saat kemudian datanglah seorang guru bernama Dongfang yang mencoba menghentikan Muyun untuk tidak menyiksa Jingdong lagi. Rumornya Dongfang adalah seorang guru yang sudah dipromosikan menjadi guru senior. Dalam beberapa tahun ke depan, ia akan segera diangkat menjadi guru di akademi tertinggi Kekaisaran Nanyuan. Meskipun sudah disuruh untuk berhenti, Muyun tetap saja menendang Jingdong ketika ia berusaha berdiri. Bahkan Muyun juga dengan sangat berani membantah ucapan Dongfang di hadapan semua orang. Tak terima dengan ucapan Muyun, Dongfang sempat ingin menyerangnya. Namun niatan itu langsung dihentikan oleh Dekan Lu yang baru saja tiba. Melihat kedatangan Dekan Lu, Diayun kembali menjadi licik dengan cara berakting dan memanipulasi cerita untuk menyalahkan Muyun. 你算什么东西？武力解决了。近日我与齐明切磋，齐明技不如，还体罚学生，请院长大人。老师居然不顾身份，对我这。 Tak tinggal diam saja, Xing Ming pun memutuskan untuk angkat bicara dan mencoba menjelaskan kebenarannya kepada Dekan Lu dan membela Muyun. Tak hanya Xing Ming saja, Xiao Meinu juga ikut membela Muyun. Dan dia ini siap bersaksi untuk membuktikan ucapan Xing Ming. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Dekan Lu memutuskan untuk menghukum Diayun dan cara diskor selama sebulan. Dan alasan Diayun telah mengintimidasi teman-temannya dan tidak menghormati gurunya. Moyang juga akan diberikan hukuman berupa diskor selama sebulan karena tindakannya yang tidak disiplin selama di ruang kelas. Selain itu, Jingdong juga diberikan sanksi berupa penurunan pangkatnya menjadi guru junior karena kegagalannya menjadi penengah di permasalahan antara Muyun dengan muridnya. Muyun, 你个臭小子，这次来。 Setelah itu, Dekan mengumumkan kepada semua muridnya mengenai kehadiran guru privat baru untuk mereka semua. Kemudian Dekan Lu langsung memanggil guru baru tersebut untuk masuk ke dalam. Yang ternyata guru itu adalah Xing Mangyu. Ketika melihat Xing Mangyu masuk ke dalam kelas, seluruh murid menjadi sangat bersemangat dan terpana dengan kecantikannya. 大家欢迎。我们班再也不会上课。冰山美人秦慕瑶。 Sementara itu, Dongfang justru mulai teringat tentang kenangannya dulu mengenai dirinya yang pernah memberikan sebuah hadiah kepada Xing Mangyu. Pada saat itu terlihat Dongfang memujuk Xing Mangyu untuk menjadi guru privat di kelasnya dan memberikan sepasang gelang giok. Sayangnya hadiah itu ditolak mentah-mentah oleh Xing Mangyu karena pada saat itu Xing Mangyu masih terkena racun hawa dingin. Penolakan Xing Mangyu membuat Dongfang menjadi sangat marah. Pasalnya dulu ia menolak tawaran dari dirinya. Namun sekarang Xing Mangyu malah menjadi guru di kelasnya Muyun. Di waktu yang sama, Xing Mangyu memberitahu kepada semua orang bahwa sebelumnya ia memiliki penyakit hawa dingin yang sangat langka. Dan sekarang penyakitnya itu sudah berhasil disembuhkan oleh Muyun. Sementara itu, ketika Dongfang dan Jingdong pergi dari kelas Muyun, Dongfang tampak menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jingdong. Dongfang memberitahu bahwa ada seseorang yang membayar mahal sebanyak 500 biji batu roh untuk kepala Muyun. Dapat pikir panjang lagi, Jingdong dengan senang hati menerima tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian Dongfang menjelaskan bahwa ia akan ditemani 3 praktisi tingkat bumi level 6 untuk menghabisi Muyun. 去杀这个废物的，只要有机会，木云。凭你也配？ Sewaktu seluruh murid mulai berkeluaran dari kelas, Xiao Meinu justru pergi menghampiri Muyun untuk menanyakan sesuatu. Akan tetapi Muyun justru berusaha menghindarinya dan mengatakan kalau ia sedang sibuk. Karena dia ini akan pergi ke pegunungan Baiyun untuk mencari rempah-rempah. Mendengar ucapan itu, Xiao Meinu malah menjadi sangat antusias untuk pergi bersama Muyun ke pegunungan Baiyun. 队长说定了，明天。白云山脉绵延万里，地它到底好看？学院的风景淡。 Setelah Xiao Meinu pergi, Muyun sempat mengatakan kepada Xing Mangyu bahwa dia akan mencari cara untuk membatalkan pernikahannya. Ucapan itu membuat Xing Mangyu menjadi sangat kesal, sebab dia itu sebenarnya saat ingin menikah dengan Muyun. Dan kata lain, di sini Muyun sangat tidak peka dengan perasaan dari Xing Mangyu. 你的寒毒已经治愈，日后我可是北云城公认的废物，开心才对吗？ Pada malam harinya, terlihat Muyun sedang mencoba melatih mengumpulkan kondensasi energi Qi-nya. Pada saat melakukannya, ia mulai menyadari kalau kualifikasi tubuhnya terlalu buruk dan aliran Qi sejatinya terlalu lambat. Jika terus membiarkannya seperti itu, maka Muyun tidak akan pernah bisa menembus tingkat 5 kondensasi Qi. Lantas, Muyun pun mencoba memanfaatkan gulungan Jushuyan untuk membantunya melakukan penerobosan. Dan bantuan dari gulungan Jushuyan, pada akhirnya Muyun dapat dengan mudah menembus ranah kondensasi Qi tingkat 5. Dan itu saja, kekuatan fisik Muyun juga menjadi jauh lebih kuat dari seorang praktisi di tingkat bumi level 6.
还学会使性子了。灵气境了，不愧是万千大世界抢不头的诛仙图。 Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.